Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Perkenalkan, nama kakak Galuh Perwati. Kalian bisa panggil kakak Galuh, kakak dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Universitas Islam Negeri UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, gimana lebih baiknya sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, ya Allah, berikanlah ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Nah, semoga kita berdoa tadi, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, dan bisa ilmu yang bermanfaat lah bagi kita ya, karena kita sudah berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Nah, hari ini kira-kira kita mau belajar apa sih? Nah, di sini sudah ada bola matahari, ada gambar kincir angin, udah ada gambar air. Nah, kira-kira hari ini kita mau belajar apa sih? Ya, betul sekali. Kita hari ini belajar pelajaran IPA, yang mana materi kita pada hari ini adalah sumber energi. Nah, hari ini kita belajar sumber energi. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu energi? Ada yang tahu nggak apa itu energi? Ya, energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu sumber energi? Tadi kan kakak nanyakan energi, apa itu energi? Nah, sekarang kakak mau tanya apa itu sumber energi. Ada yang tahu? Ya, sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Sumber energi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada sumber energi yang dapat diperbaharui dan ada juga sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Ada air dan udara adalah sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari, seperti matahari. Dan matahari itu menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Nah, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, selanjutnya yaitu contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, contoh yang pertama yaitu matahari. Nah, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari disebut energi surya. Nah, matahari mampu menghasilkan energi panas dan cahaya. Kedua energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat dari sumber energi matahari ini, yang pertama, energi matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, dan yang kedua yaitu matahari dapat menyehatkan tulang, dan yang ketiga yaitu energi matahari digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, dan yang terakhir yaitu energi matahari membantu mengeringkan benda. Nah, tadi kan manfaat dari matahari kan salah satunya itu adalah energi matahari dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, tanpa matahari mungkin tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Nah, makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, nah misalkannya Siti melakukan percobaan ini. Nah, Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Nah, lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Nah, Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Nah, berapa kemudian kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakarlah kapas itu. Nah, maka terbuktilah bahwa matahari ini adalah energi yang dapat menghasilkan panas. Nah, jadi bahwa telah dicoba oleh Siti tadi ya, bahwa matahari ini adalah sumber energi yang panas. Oke, selanjutnya contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yang kedua yaitu air. Nah, yang mana air ini energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Nah, pembangkit listrik air atau PLTA. Nah, contoh sumber energi yang dapat diperbaharui yang ketiga yaitulah angin. Nah, yang mana angin ini pemanfaatan energi angin sedang banyak dilakukan oleh banyak negara. Nah, terutamanya yaitu di negara Belanda sudah melakukan energi telah banyak dilakukan oleh negara di seluruh dunia. Karena apa? Karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini menggunakan kincir angin. Nah, ini kan sudah ada kan fotonya, ini adalah menggunakan kincir angin. Nah, pemanfaatan menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Nah, dan contoh energi yang dapat diperbaharui yang keempat yaitu adalah makanan. Nah, makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi dengan asupan makanan yang baik dan cukup agar dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contoh yang pertama yaitu minyak bumi. Nah, silakan diperhatikan ya. Nah, ini silakan diperhatikan gambarnya. Nah, minyak bumi ini adalah salah satu sumber daya alam yang paling diperlukan manusia. Nah, hasil olahan minyak bumi bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, jumlahnya terbatas serta tidak dapat diperbaharui. Nah, itulah contoh energi yang tidak dapat diperbaharui yang pertama, dan contoh energi yang tidak dapat diperbaharui yang kedua yaitu adalah batu bara. Nah, ini ya foto batu bara. Nah, batu bara dipakai sebagai sumber energi. Contohnya adalah sebagai bahan bakar kereta api serta kapal laut. Nah, contoh energi yang tidak dapat diperbarui yang terakhir yaitu adalah gas bumi.
Nah, gas bumi dipakai untuk bahan bakar memasak ataupun bahan bakar penggerak mesin, namun jumlahnya sangat terbatas. Nah, jadi inilah mengapa gas bumi ini termasuk sebagai sebagai energi yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya sangat terbatas, seperti minyak bumi tadi ya, seperti gas bumi dan seperti batu bara tadi, karena jumlahnya itu sangat terbatas dan juga tidak dapat diperbaharui. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Nah, jangan lupa dipahami dan dipelajari lagi materi dari kakak tadi. Nah, dan terus sampai jumpa ya di lain waktu lagi. Semoga kalian dapat memahami apa yang kakak sampaikan tadi. Nah, apabila kakak ada kata-kata yang salah, kakak mohon maaf. Kepada Allah kakak mohon ampun, karena kakak hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Nah, kakak akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kakak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.